Perkenalkan, nama saya Kadek Jadi Prasetya, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nino Putri Febrianti, absen 20. Perkenalkan, nama saya Putri Diantri Uladi, nomor absen 24. Halo, jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hal itulah yang membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia. Salah satu dukungannya adalah peristiwa Black Armada yang terjadi pada 24 September 1945. Pada saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal milik Belanda di pelabuhan Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Fremantle yang membawa persenjataan milik Belanda menuju Indonesia. Kejadian tersebut didukung oleh Partai Buruh Australia yang pada saat itu menguasai pemerintahan Australia. Lalu, apa akibat dari peristiwa Black Armada tersebut? Akibatnya sebanyak 400 armada kapal milik Belanda yang berlabuh di Australia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Indonesia. Selain itu, para pekerja di pelabuhan Sydney juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk bertuliskan Hands Off Indonesia. Ya, terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi, peran Australia terhadap Indonesia yaitu yang pertama, memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. Yang kedua, duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Yang ketiga, menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Yang keempat, Partai Buruh Australia melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Australia dalam mengakui kemerdekaan Indonesia mendapat pujian dari Sultan Syahrir. Dalam pidatonya pada tahun 1945, Syahrir menyatakan bahwa Australia adalah teman. Kenapa? Karena melihat dari pengalaman kedua negara pada saat Perang Pasifik melawan Jepang, Sultan Syahrir juga berjanji jika Indonesia merdeka, maka Indonesia akan membantu kedaulatan Australia. Selain ketiga negara itu, ada juga dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB adalah organisasi internasional yang bersifat global dan dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1945. Pelapor dari berdirinya PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sejak PBB didirikan, lembaga ini konsisten mendukung Indonesia sebagai negara yang merdeka. Beberapa bukti dukungan PBB terhadap Indonesia adalah pengakuan PBB terhadap Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1945, PBB meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan perundingan. Yang kedua, pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB memberlakukan pemberhentian permusuhan oleh Komisi Konsuler. Yang ketiga, setelah agresi militer 1, DKPBB membentuk Komisi Jasa Baik atau Komisi 3 Negara demi terlaksananya perundingan Renville. Yang keempat, setelah agresi militer 2, DKPBB membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia untuk menggantikan KTN yang dianggap gagal demi terlaksananya perundingan Rome-Royen. Yang kelima, pemerintah RI mengutus Lembertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI pertama di PBB. Ia berperan besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, Indonesia kemudian menjadi anggota
PBB yang ke-60 pada 28 September 1950.